Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan luka yang begitu dalam, bukan karena terkena pisau atau tertusuk duri, tetapi karena ucapan manusia yang tajamnya melebihi pedang? Lidah manusia kadang bisa menjadi sumber luka batin yang tak terlihat, namun membekas di hati. Ada kalanya kita diuji bukan oleh musuh, bukan oleh orang jauh, tapi oleh orang terdekat. Suami diuji oleh istri, istri diuji oleh mertua, anak diuji oleh orang tua, dan ujian itu kadang hadir dalam bentuk hinaan, cacian, dan rendahan. Dalam kisah ini, kita melihat seorang menantu laki-laki yang hidupnya masih dalam keterbatasan. Usaha kecil-kecilan belum menampakkan hasil, rumah kontrakan seadanya, motor pun sering mogok. Ia sabar menjalani hidup, tapi justru dicela oleh mertuanya. Dibilang tak bertanggung jawab, dituduh malas, miskin, dan hanya membebani anaknya. Itu menusuk jiwanya. Ia ingin marah, ingin membalas, tapi ia sadar jika ia membalas dengan emosi, hidupnya tidak akan berubah. Maka ia memilih untuk berpaling kepada Allah. Dalam tangis malamnya, ia sujud. Ia tak mengeluh kepada manusia. Ia mengadu kepada Sang Pencipta. Ia tahu manusia bisa mencaci, tapi hanya Allah yang bisa mengangkat derajat. Ia mulai berzikir. Kalimat-kalimat agung ia ucapkan berulang-ulang, bukan hanya di lisan, tapi dari hati yang hancur dan pasrah. Subhanallah. Apa yang terjadi kemudian? Dalam hitungan 3 hari, hidupnya berubah. Rezeki mengalir, pintu kemudahan terbuka, dan harga dirinya terangkat. Bukan karena membalas cacian, dengen-cation, tapi karena mengganti keluh dengan dizik, mengganti dendam dengan doa, mengganti marah dengan tawakal. Saudaraku, dari sini kita belajar bahwa ketika manusia merendahkanmu, Allah bisa meninggikanmu. Ketika manusia menutup pintu untukmu, Allah bisa membuka 1000 jalan yang tak terduga. Asalkan engkau kembali kepada Dia dengan hati yang ikhlas dan pasrah. Mari kita lanjutkan kisah ini dan temukan zikir apa yang mengubah hidupnya hanya dalam 3 hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup tak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang, kita sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa siang dan malam, namun hasilnya belum terlihat. Begitulah yang dirasakan oleh lelaki ini. Ia adalah sosok suami yang sederhana. Setiap pagi ia keluar mencari nafkah, pulang sore hari dengan tubuh penuh peluh, tapi tetap saja rezekinya terasa seret. Hingga datang satu hari yang mengguncang hatinya. Mertuanya mencacinya di depan istri dan anak-anaknya. Ia dicela habis, dituding tidak bertanggung jawab, disebut sebagai beban keluarga. Mertuanya berkata dengan keras, "Sudah jadi suami, tapi hidup miskin terus. Buat apa anak saya ikut kamu kalau hidupmu begini-begini saja?" Kalimat itu seperti petir yang menyambar hatinya. Ia diam tak menjawab, karena kalau ia balas, ia tahu akan terjadi pertengkaran yang lebih besar. Tapi jauh di dalam dadanya, ia remuk dan hancur. Sesampainya di rumah, ia tidak menangis di hadapan istrinya. Ia tidak mengadu kepada teman. Ia tidak membuka media sosial untuk mencurahkan kekesalannya. Ia malah memilih untuk berwudu, berdiri di hadapan Tuhannya dalam salat 2 rakaat. Setelah salam, ia menengadahkan tangan. Air matanya menetes satu persatu. Ia mengadukan kehinaan yang ia alami, bukan karena benci pada mertuanya, tapi karena merasa lemah dan butuh pertolongan dari Allah semata. Dalam sujudnya, ia mengucap doa yang pendek tapi penuh makna.
Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Aku dihina karena Engkau belum beri aku kecukupan. Maka ya Rob, cukupkan aku. Jangan biarkan aku dihina terus. Aku percaya pada rezekimu. Aku yakin Engkau Maha Kaya. Sejak malam itu, ia mulai mengamalkan zikir tertentu. Bukan sekali, tapi terus-menerus. Setiap malam, setelah sholat Isya, ia membaca zikir itu dengan tenang, penuh harap, dan sepenuh hati. 3 malam berturut-turut, ia ulangi tanpa henti. Dan luar biasanya, meski ia belum melihat hasil apa-apa di malam pertama dan kedua, di malam ketiga, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan dalam hatinya. Ada cahaya harapan yang tiba-tiba. Ia tidak tahu dari mana datangnya keyakinan itu, tapi hatinya yakin bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Saudaraku, beginilah cara Allah mendidik hambanya. Ia uji dengan luka, agar hamba itu kembali kepadanya. Ia biarkan kita menangis di malam-malam yang sunyi, agar doa kita lebih tajam, menembus langit. Dan ketika seorang hamba sudah berserah penuh, menanggalkan egonya, meninggalkan keluhannya, dan menggantinya dengan zikir, saat itulah pintu langit terbuka. Ujian yang menyakitkan sejatinya adalah jalan menuju keajaiban rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kegelapan malam, di saat kebanyakan manusia terlelap, ada seorang hamba yang mengadu hanya kepada Robnya. Di sepertiga malam itu, ia membaca sebuah zikir yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa. Ya Ganiyu, Ya Mukni, wahai Zat yang Maha Kaya, wahai yang Maha memberi kekayaan. Ia ulangi kalimat ini bukan sekedar dari lisan, tapi dari hati yang hancur, dari jiwa yang merindukan pertolongan ilahi. Zikir ini bukan sembarang zikir. Ia mengandung Asmaul Husna, nama-nama agung Allah yang penuh dengan rahmat dan kekuasaan. Al-Ghani adalah Allah yang tidak butuh apapun dan mampu memberi segala sesuatu kepada siapa yang Dia kehendaki. Sedangkan Al-Mughni adalah Allah yang memberi kekayaan kepada siapa saja yang Ia pilih, tanpa batas, tanpa alasan, dan tanpa harus menjelaskan kepada makhluknya. Maka ketika hamba memanggil nama-nama ini, sejatinya ia sedang mengetuk pintu rezeki Allah dengan penuh keyakinan. Setiap malam setelah sholat Isya, ia duduk menghadap kiblat, menenangkan hati, dan mulai membaca zikir ini sebanyak 100 kali. Teringgi dengan air mata, penuh harapan, dan keyakinan bahwa Allah sedang mendengar. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan tenang. Kalimat Ya Ganiyu, Ya Mugni seolah menjadi pelipur lara, seolah berkata kepada hatinya, tenanglah, sebentar lagi Allah akan buka pintu langit untukmu. Setelah selesai berzikir, ia menatap Nia dengan doa yang ia ucapkan berkali-kali, penuh pengharapan. Ya Allah, cukupkan aku dengan karunia-Mu. Jadikan aku tidak bergantung kepada siapapun selain-Mu. Beri aku rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, yang bisa membuatku membantu orang lain, bukan membebani. Doa ini ia panjatkan dengan rasa malu, karena ia merasa dirinya tak pantas meminta banyak. Tapi ia tahu, Allah tidak pernah mempermalukan hamba yang bersungguh-sungguh. Zikir ini bukan sekadar bacaan di bibir. Ia menjadi kekuatan jiwa. Malam, saat ia membaca zikir itu, ia seperti merasa Allah sedang mendekat, mendengar, dan merencanakan sesuatu yang besar untuknya. Hatinya yang dulu penuh kekhawatiran, kini mulai tenang. Bahkan, meski belum melihat perubahan secara nyata, tapi ia merasa kaya. Kaya dalam iman, kaya dalam harapan,
kaya dalam kedekatan kepada Allah. Dan disinilah rahasianya, saudaraku. Ketika hati sudah penuh dengan keyakinan, ketika lisan tak lelah menyebut nama Allah, dan ketika jiwa berserah sepenuhnya kepada takdirnya, maka saat itulah keajaiban turun tanpa tanda-tanda. Zikir ya Ganio, ya Mughni, bukan hanya membuka pintu kekayaan materi, tapi juga kekayaan batin. Dan ketika batin kaya, maka hidup pun akan segera mengikuti, saudaraku. Hari pertama ia berzikir, tidak ada perubahan yang terlihat. Kehidupan masih biasa-biasa saja. Dagangan belum laku, pesan masuk ke ponselnya pun masih kosong, tapi hatinya merasa sedikit lebih tenang. Hari kedua, ia tetap istiqomah. Zikir ya Ganio, ya Mughni, ia ucapkan lagi setelah Isya. Masih tidak ada tanda-tanda. Namun, ia tidak menyerah. Ia percaya bahwa proses sedang berlangsung di balik tirai takdir. Sesuatu sedang Allah siapkan untuknya. Lalu tibalah malam ketiga. Ia membaca zikir yang sama dengan getaran hati yang semakin dalam. Setelah itu, ia tertidur dalam kondisi suci, penuh pasrah. Pagi harinya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pengirimnya adalah seseorang yang tak ia duga rekan lama, yang dulu pernah ia bantu saat kesulitan. Mereka sudah lama tak berkomunikasi. Namun pagi itu, rekannya berkata, "Bro, aku ingat dulu kamu pernah bantu aku tanpa pamrih. Sekarang aku ada rezeki. Mau nggak kita bangun usaha bareng? Modalnya aku yang urus. Kamu tinggal jalanin." Ia terdiam, tak bisa langsung membalas pesan itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Ia segera mengambil air wudhu, lalu sholat syukur 2 rakaat. Air matanya mengalir deras. Hatinya berkata, "Ya Allah, sungguh Engkau tidak pernah ingkar janji. 3 hari zikir, malam doa, dan pagi keempat. Rezeki itu datang seperti petir di langit, cerah tak terduga, tak disangka. Dan tak berhenti sampai di situ. Rekan lamanya bukan hanya menawarkan kerjasama, tapi langsung menyuntikkan modal puluhan juta rupiah. Mereka membuka usaha kuliner berbasis online. Hanya dalam waktu 2 minggu, pesanan membludak, uang masuk tak henti. Ia yang dulunya hanya bisa menggenggam uang pas-pasan, kini mulai bisa membantu orang lain, bahkan mulai menyicil rumah kecil dan memperbaiki motor tuanya. Rezeki Allah turun deras, tanpa batas. Yang lebih menakjubkan adalah respons mertuanya. Orang yang dulu mencaci, kini terdiam, bahkan mulai menunjukkan sikap lembut. Suatu hari, mertuanya berkata pelan, "Maafkan saya ya, saya terlalu cepat menilai. Ternyata kamu bisa buktikan sendiri." Tapi ia tak marah. Ia balas dengan senyuman. Karena ia tahu, semua ini bukan karena dirinya, tapi karena kemurahan Allah yang menjawab zikir dan doa hambanya yang terzalimi. Saudaraku, inilah janji Allah yang tak pernah meleset. Dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya." Bukan hanya cukup, tapi cukup dengan cara yang tak masuk akal logika manusia. Inilah keajaiban zikir yang dilakukan dengan tulus, istiqomah, dan penuh keyakinan. Bukan hanya mengubah nasib, tapi juga mengangkat martabat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kisah ini mengajarkan kita bahwa kunci keberhasilan bukan sekadar usaha lahiriah, tapi juga kesungguhan batiniah. Lelaki ini tidak serta-merta menjadi kaya karena kecerdasannya, bukan pula karena koneksi duniawi, tapi karena kesabaran yang ia pelihara, pasrah yang ia tanam dalam doa,
serta zikir yang ia ulang dengan penuh keyakinan. Itulah senjata utama yang membuka jalan keluar dari tekanan hidup yang membelenggu. Sabar bukan berarti diam tanpa ikhtiar. Sabar artinya teguh saat disakiti, tetap berbuat baik saat dihina, dan terus menyebut nama Allah ketika hati nyaris goyah. Dalam setiap hembusan nafasnya, ia menggantungkan harapan hanya kepada Sang Maha Pemberi rezeki, tidak kepada manusia, tidak kepada harta, tidak pula pada nasib. Ia sadar, manusia bisa menjanjikan, tapi hanya Allah yang bisa mewujudkan. Pasrah bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, pasrah adalah puncak dari tawakal seorang hamba. Ia meletakkan seluruh beban hatinya di atas sajadah dan membiarkan Allah yang mengatur semuanya. Disinilah letak rahasia keberkahan. Saat seorang hamba tidak mengandalkan apapun kecuali Robnya, maka rezeki pun turun, bukan karena dia mengejarnya, tapi karena rezeki itu datang menghampiri atas izinnya. Dan yang paling penting adalah istiqomah dalam zikir. Banyak orang membaca zikir, tapi hanya sekali dua kali. Begitu tak langsung melihat hasil, mereka tinggalkan. Padahal keberkahan itu terletak pada konsistensi dan kesungguhan. Lelaki ini tidak mengeluh meski malam pertama belum berubah, tidak menyerah di malam kedua yang masih sepi. Ia tetap duduk, tetap berdoa, tetap melafazkan Ya Ganiyu, Ya Mukni, tanpa bosan. Inilah kekuatan ruhani yang luar biasa. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 58, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah sumber rezeki sejati. Maka ketika seorang hamba menyebut nama Allah, khususnya namonia yang berkaitan langsung dengan kekayaan, seperti Al-Ghani Maha Kaya dan Al-Mughni Maha Memberi Kekayaan, sejatinya ia sedang mengetuk pintu langit dengan kota-kota yang Allah sendiri cintai. Zikir itu ibarat benih. Ia mungkin tidak langsung tumbuh esok hari, tapi jika disiram dengan doa, dipelihara dengan keyakinan, dan dijaga dengan kesabaran, maka pada waktunya, benih itu akan tumbuh menjadi pohon rezeki yang subur dan mengakar kuat. Maka, jangan remehkan satu malam zikir. Jangan anggap kecil satu kalimat Asmaul Husna. Karena dari lisan seorang hamba yang ikhlas, Allah bisa membukakan pintu-pintu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, barangkali hari ini engkau sedang berada di titik paling lemah dalam hidupmu. Dialsekan orang terdekat, dihina karena kondisi ekonomi, atau diremehkan karena belum memiliki apa-apa. Jangan kecil hati, ketahuilah Allah sedang melihatmu. Allah sedang menunggu kapan engkau bersandar penuh kepadanya. Jangan habiskan energimu untuk membalas celaan manusia. Gunakan waktumu untuk memanggil Sang Pemilik segala kemuliaan. Jangan pernah remehkan air mata yang jatuh saat sujud. Jangan anggap ringan zikir yang engkau ulangi meski tak ada yang melihat. Sebab disitulah letak kekuatan yang tak terlihat oleh manusia, tapi mampu mengguncang langit. Ingatlah, dalam diamnya malam, di balik sunyinya hati yang berserah, ada doa yang bisa mengubah takdir. Dan Allah tidak akan pernah menolak hambunia yang memohon dengan sanggosongga. Amalkanlah zikir ini, Ya Ghani, Ya Mughni sebanyak 100 kali. Setelah sholat isya, lakukan selama 3 malam berturut dengan hati yang penuh harap dan jiwa yang yakin akan janjinya. Setelah itu, panjatkan doa dari hatimu yang paling dalam. Minta kepada Allah rezeki yang halal, cukup, dan berkah. Jangan minta untuk sekadar kaya, tapi mintalah kekayaan
yang membuatmu dekat kepadanya, bukan yang melalaikanmu. Allah tidak pernah kehabisan pemberian. Kekayaannya tidak berkurang sedikit pun, meski semua makhluk meminta serentak. Jadi, jangan ragu untuk berharap besar kepadanya, meskipun engkau tidak punya siopo-siopa di dunia. Jika engkau punya Allah di hatimu, engkau sudah punya segalanya. Ingatlah, yang menjadikan seseorang kaya bukanlah pekerjaannya, tapi ridha dan kehendak Allah. Dan ridha itu bisa diraih dengan zikir, doa, dan tawakal. Saudaraku, kini saatnya engkau bertindak. Jangan tunda lagi. Malam ini juga, mulailah. Bangkitlah dari keterpurukan. Cuci wajahmu dengan wudu, lalu berdirilah dalam sunyi malam. Bacalah zikir yang telah mengubah banyak nasib orang. Jangan tunggu keadaan berubah. Ubahlah dirimu terlebih dahulu, maka keadaan akan ikut berubah. Karena ketika engkau mengetuk pintu langit dengan keyakinan, yakinlah bahwa Allah akan membukakan pintu rezeki yang tak terduga. Wahai jiwa-jiwa yang sedang diuji, bersabarlah, berzikirlah, dan berserahlah. Kekayaan itu bukan hanya milik mereka yang cerdas atau kuat, tapi milik siapa saja yang ikhlas, istiqomah, dan yakin akan pertolongan Allah. Maka mulailah dari hari ini. 3 malam, 3 zikir, 3 langkah menuju perubahan besar dalam hidupmu. Insya Allah, bukan hanya kekayaan yang akan datang, tapi juga ketenangan, keberkahan, dan kemuliaan. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.